Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati kami saat kami tidur. Saat ini kami juga mau menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini. Berilah kami telinga untuk mendengar dan hati serta pikiran yang terbuka untuk kami bisa merenungkan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah Yesus tertidur. Diambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, saat badai datang di dalam hidup kita, yang perlu dipastikan adalah Yesus selalu bersama kita. Jika Yesus ada di dalam perahu murid-murid, walaupun Yesus tidur di dalam perahu tersebut, itu harusnya tidak membuat murid-muridnya panik menghadapi badai. Secara fisik, mungkin kita khawatir karena orang tidur pastilah tidak bisa menyadari keadaan atau situasi sekelilingnya, apalagi membantu mereka. Tetapi mereka lupa jika Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengendalikan segala sesuatu. Dunia ini ada di dalam kendali Tuhan. Rasa panik inilah yang mendorong para murid untuk segera membangunkan Yesus meminta pertolongan. Di ayat 24 dan ayat 25 firman Tuhan berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Guru, Guru, kita binasa.' Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, 'Di manakah kepercayaanmu?' Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, 'Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?'" Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menunda menolong murid-muridnya. Langsung turun tangan menghardik angin dan air yang mengamuk. Dan segera pulalah angin dan air itu reda dan danau menjadi tenang. Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Yesus ingin kita tetap percaya kepadanya walau badai besar ada di depan kita. Tetaplah percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan, dan percayalah bahwa Yesus punya rencana yang baik dengan kehadiran badai di dalam hidup kita. Badai merupakan ujian dalam hidup kita. Bersikaplah tenang adalah cara terbaik untuk kita bisa lulus dalam ujian ini. Ingat, waktu kita bersekolah selalu ada tulisan, "Harap tenang, ada ujian." Mari kita praktekkan sekarang. Dengan sikap tenang, kita bisa berdoa dan mengandalkan Tuhan 100%. Satu lagi yang perlu kita ingat, Yesus mau dan mampu menolong kita. Tenanglah dalam menghadapi badai hidup ini. Percayalah kepada Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Walaupun terlihat Yesus diam saja,
atau sepertinya tertidur saat kita berdoa meminta pertolongan Dia, sepertinya Yesus diam saja. Tetapi tidak pernah lepas perhatian Yesus terhadap kita detik demi detik di dalam hidup ini. Jangan sampai kita kehilangan iman kita, karena Dia Allah yang standby 24 jam bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami tidak kehilangan kepercayaan kami kepadamu. Saat badai datang dalam hidup kami tetap percaya Yesus tidak tinggal diam. Yesus peduli akan hidup kami. Dan Engkau Allah yang mau turun tangan langsung untuk menolong kami menghadapi badai hidup ini. Beri kami ketenangan agar kami dapat melalui ujian ini dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Pagi ini tak lupa kami meminta hikmat dan berkat daripada-Mu Tuhan, agar menyertai kami dari pagi sampai malam nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.